Halo pemirsa, apa kabar? Salam jumpa lagi di channel Wina Yosef. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Saat ini Pi Network sedang dalam fase Enclose Mainnet. Dari fase inilah nanti pada saat Open Mainnet harga akan terbentuk. Tetapi mengapa ada Enclose Mainnet? Kenapa tidak langsung ke Open Mainnet? Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya, agar bisa selalu update di video berikutnya. Ketika Pi tidak melakukan ICO dan malah memulai dengan Enclose Mainnet, saya langsung yakin nilainya bakalan tinggi. Mengapa? Karena dalam Enclose Mainnet Pi tidak diperjualbelikan. Lalu apa hubungannya dengan nilai yang tinggi? Pi kan sudah mainnet sudah live di blockchain sejak Desember tahun 2021. Jadi sekarang sudah hampir 1 tahun mainnet, 8 bulan. Dan transaksi peer-to-peer, barter, sudah dilakukan beberapa bulan. Ini artinya pembentukan nilai Pi sementara berlangsung, nilai Pi sudah ada. Dan trik cerdas core team adalah melarang Pi ditukar dengan fiat selama Enclose Mainnet. Ini gunanya untuk mencegah pembentukan nilai melalui jual beli Pi tanpa ICO. Larangan untuk menukar Pi dengan fiat itu untuk semua harga, mau murah atau mahal semua dilarang. Jika ada yang menawar Pi Anda dengan harga yang mahal misalnya saja setara dengan konsensus global, itu tetap dilarang selama Enclose Mainnet. Dalam konteks pembentukan nilai Pi ini langkah yang brilian. Karena grafik di blockchain belum mencatat jual beli koin, artinya sekalipun sudah mainnet para holder belum melepas koinnya. Jika wallet yang sudah migrasi terhubung blockchain, semakin banyak tapi belum ada transaksi jual beli koin sementara aktivitas koin terpusat di barter barang jasa, maka koin dianggap memiliki nilai tetap. Jika ini terjadi dalam waktu yang cukup dan pemakaian masif, maka keinginan eksternal untuk menggunakan dan mengadopsi Pi semakin kuat. Disinilah Pi hadir dengan nilai lazim yang sudah dipakai dalam ekosistem. Tapi sekali lagi tujuan utama Pi bukanlah jual beli koin, sekalipun nantinya kita bisa menukarnya dengan fiat dan digital money saat firewall dibuka, Open Mainnet. Fokus utama adalah barter barang dan jasa. Semakin banyak utilitas serta produk dan jasa yang dapat dibarter dengan Pi, maka semakin liquid. Jika ini terjadi selama Enclose Mainnet, percayalah saat Open Mainnet Pi tidak akan bernilai lebih rendah dengan nilai di Enclose Mainnet. Berapakah nilai Pi? 1 Pi sama dengan $314.519. Nilai dolar atau fiat ini kurang pas dipakai untuk ekosistem barter Pi barang dan jasa di Enclose Mainnet karena menggunakan konversi fiat. Pikiran orang langsung ke nilai tukar ke fiat sehingga menimbulkan ekspektasi di luar konteks dan polemik. Lagi pula tidak ada yang boleh menukar Pi dengan dolar fiat selama Enclose Mainnet, artinya nilai Pi tidak bisa dibentuk menggunakan kesetaraan dengan fiat. Lalu nilai 1 Pi setara dengan apa? 1 Pi sama dengan 50 mobil. Kayaknya pioner Cina sudah memikirkan semuanya. Transaksi 1 Pi sama dengan 50 mobil yang terjadi di Cina adalah tonggak dan proklamasi nyata tentang nilai Pi. Transaksi ini jelas membentuk nilai sejati dari 1 Pi. Artinya nilai 1 Pi telah memiliki nilai barter nyata yang sepadan dan setara dengan barang real. Kalaupun nilai 50 mobil sama atau setara dengan konsensus global, itu karena pioner Cina telah sepakat dengan nilai tersebut. Maka seluruh pioner dalam ekosistem, demi suksesnya Enclose Mainnet selazimnya mengikuti nilai tersebut. Melihat fakta kematangan dan kesiapan, maka komunitas Cina yang akan mendominasi transaksi selama Enclose Mainnet. Nilai Pi yang telah disepakati tetap mereka akan bawa ke Open Mainnet, karena nilai Pi adalah domainnya komunitas bukan core team. Komunitaslah yang bertransaksi. Bagi komunitas Cina, biaya transaksi 0,01 Pi bukanlah halangan. Tapi sumbangsi bagi kematangan jaringan Pi Network lewat 3 supernode milik core team yang beroperasi selama Enclose Mainnet karena akan menvalidasi transaksi seluruh dunia. Nanti jika Open Mainnet, maka node di setiap negara sudah live di blockchain, bisa saja biaya transaksi akan menyesuaikan.
Pi Core Team tahu persis apa yang terjadi, dan hanya bisa mengatakan para pionirlah yang harus konsensus sendiri. Dan menentukan harga konsensus. Pada saat yang sama, Pi Core Team juga terus melobi dan mempresentasikan rencana dan hasil kerja Pi Network kepada pihak-pihak yang mulai mengendus harumnya keuntungan investasi di Picoin. Apabila ini berhasil, ke depan akan ada banyak perusahaan digaji pakai Pi. Belanja di Pichain Mall dan Pi Market tinggal bayar pakai Pi, beli tiket pesawat naik taksi di Pitogo, bayar uang kencing di toilet umum juga pakai Pi. Apakah di saat itu masih perlu tukar Pi ke dolar? Apakah masih perlu tahu satu Pi itu berapa dolar? Tidak perlu, karena sudah ada harga jelas masing-masing yang ditetapkan di atas adalah sekian Pi yang harus dibayar. Inilah tujuan Pi lahir, Bitcoin dan cryptocurrency lain tidak ada yang bisa mewujudkan impian ini. Ini akan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Si nyinyirun yang masih buta akan terkaget-kaget dan menyesalinya karena hanya install aplikasi dan klik petir saja mereka malas. Proyek ini juga bisa gagal, kalau kita semua menilai Pi terlalu rendah. Kenapa? Karena agar blockchain ini bisa jalan, kita butuh banyak komputer node yang dihidupkan 24 jam non-stop untuk proses transaksi dan penyimpanan data. Kalau orang yang hidupkan node biaya sehari $2 hanya hasilkan 0.1 Pi dan 1 Pi hanya dinilai $10, apakah node ini ada yang mau jalanin? Dan di pihak pengembang juga sama, perlu biaya operasionalnya. Jadi nilai Pi tidak akan terlalu rendah juga tidak bisa terlalu tinggi di awal mainnet tertutup ini. Sahabat pioner, Enclosed Mainnet ada untuk memastikan nilai Pi tidak rendah. Tetaplah sabar klik petir. Ambil bagian dalam ekosistem melalui barter dengan 1 atau 2 transaksi, jaga koin Anda baik-baik dan jangan jual koin selama Enclosed Mainnet. Sekian dulu pembahasan kali ini, terima kasih, salam petir dan sampai jumpa lagi.